Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kemarin kita sudah berhenti pada kalimat atau firman Allah Subhanahu wa taala. Hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Yang sebelumnya kita sudah sebutkan bahwa sumpah Allah dari awal surat ini sampai pada firman tersebut dengan ditutup pertanyaan takriri, dengan ditutup pertanyaan takriri, apa? Kepastian. Pertanyaannya bertanya tetapi jawabannya pasti. Jawabannya adalah pasti. Ya wal fajr wal layalin ashr wasy-syaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala tadi Allah pun bertanya kepada kita, hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Apakah kalian memahami terhadap sumpah-sumpah tersebut bagi orang-orang yang memiliki akal? Berarti dinamakan akal sebagai hijr dalam bahasa Arab karena apa artinya hijr? Dalam surat dalam Al-Qur'an disebut al-hijr, ada lagi al-hujurat. Maknanya dua-duanya sama. Apa dia? Kalau di sini lidzi hijr bagi orang-orang yang punya akal. Kenapa disebutkan orang yang punya akal dengan hijr? Karena akal itu melarang seseorang, menghalangi seseorang untuk melakukan perbuatan yang haram atau perbuatan yang sia-sia. Untuk melakukan perbuatan yang haram dengan atau perbuatan yang sia-sia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Apakah yang demikian itu sumpah-sumpah mulai dari awal ayat hingga hal fi pertanyaan tersebut ayat kelima ini, hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Sumpah Allah itu kita kan sudah tahu bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah kecuali di sana ada makna yang Allah inginkan dari kita untuk supaya kita pahami. Di sana ada keagungan pada makhluk tersebut itu. Maka kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Kalian memahami enggak semua itu yang saya sebutkan? Fajar, saya sebutkan 10 terakhir Ramadan, atau 10 hari di bulan Zulhijjah, atau 10 awal di bulan Ramadan. Itu dipahami enggak maknanya? Walayalin ashr wasyafa', antara orang yang sudah bersuami atau sudah beristri dengan orang yang masih jomblo. Bagaimana apa yang ada di dalam, apa manfaat, apa ibadah yang dilakukan seseorang dengannya dia bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita hidup adalah untuk beribadah. Artinya apapun keadaan kita, maka kita di sana dituntut untuk beribadah kepada Allah. Kita statusnya apa? Statusnya sebagai orang yang jomblo, statusnya sebagai orang yang sibuk, orang yang sudah beristri, orang dan seterusnya. Semua kita dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keagungan yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, ayat di awal-awal surat ini, itu semua memiliki keagungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun manusia akan memperoleh keagungan yang Allah sebutkan tersebut, dia akan mencicipinya manakala dia melakukan ibadah di dalamnya. Manakala dia melakukan ibadah di dalamnya. Betul bahwa 10 hari di bulan Zulhijjah itu adalah mulia, sangat mulia dibanding hari-hari yang lain. Namun kemuliaannya itu kita tidak bisa memperoleh kecuali kita melakukan ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Nah, demikian juga wal fajr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bersumpah tentang al-fajr dengan keagungannya. Bagaimana orang-orang di dalamnya? Bagaimana keadaan manusia saat fajar itu? Bagaimana keadaan makhluk Allah di saat fajar itu? Kemuliaan yang kita bisa peroleh di sana ada dalam ibadah.
Ramadan walayalin asyr, sebagian ahli tafsir. Ramadan Allah muliakan dibanding bulan-bulan yang lain. Namun kemuliaan Ramadan itu kita tidak bisa memperoleh manfaat darinya kecuali kita melakukan ibadah di dalamnya yang sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Keinginan Allah dan Rasulnya. Demikian juga malam. Malam Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal laili idza as'as." Sama kalimatnya di sini, "Wal laili idza yasr." Maknanya sama. Wal laili idza yasr, demi malam yang datang dan pergi. Apa yang dilakukan manusia saat malam? Bagaimana keadaan manusia saat malam? Sejumlah orang di dalam pada saat malam mampu melakukan ibadah. Maka ketika kita mendapati ingin memperoleh kemuliaan di sisi Allah melalui ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini semua yang Allah sumpahi, maka dia adalah tidak lain kecuali kita melakukan ibadah di dalamnya. Makanya Allah tutup dengan apa dia? Hal fi dzalika qasamun lizi hijr. Kita pahami tidak semua itu makhluk Allah Subhanahu wa taala? Kita bisa tidak mendekatkan diri kepada Allah? Kita bisa tidak mengenal Allah lebih jauh dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala tersebut? Itu yang Allah pertanyakan kepada kita semua. Kalau kita memiliki akal, kata Allah Subhanahu wa taala. Hal fi zalika qasamun lizi hijr. Kemudian ketika kita tidak mampu, mungkin anggaplah kita tidak mampu, manusia ini tertutup akalnya semuanya, atau kita mungkin mampu untuk memperoleh manfaat, mengambil pelajaran di dalamnya, tapi mungkin kurang. Maka Allah melanjutkan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Wahai Muhammad, tidakkah engkau ketahui bagaimana Allah perlakukan siapa dia? Fa'ala rabbuka bi'ad, kaum Ad. Apa yang Allah perlakukan kepada kaum Ad itu? Dan apa yang menyebabkan mereka semua itu diperlakukan yang tidak benar, yang kita tidak ridho semuanya. Kenapa? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad. Irama zatil imad. Sebagian ahli tafsir mengatakan bi'ada. Di situ enggak pakai din, bi'ada. Sehingga kalimatnya selanjutnya irama zatil imad. Irama berarti dia sebagai badal atau bayan, atful bayan. Dipahami? Menunjukkan bahwa kalimat ad bisa bermakna yang dia adalah badal dari iram, badal dari ad. Sebagian ulama tafsir membacanya demikian. Namun kemudian di sini kalimatnya bi'adin. Tidakkah engkau mengetahui tentang apa yang Allah perbuat terhadap kaum Ad? Irama zatil imad, mereka adalah Iram, kakeknya Ad, kaum Ad. Iram di sini adalah kakek dari kaum Ad. Irama zatil imad, atau dia adalah kaum Ad yang pertama. Kaum Ad yang pertama. Irama zatil imad. Bagaimana keadaan kaum Ad itu? Zatul imad. Mereka punya bangunan yang tinggi lagi kokoh. Mereka punya bangunan yang tinggi lagi kokoh. Makanya di sini disebutkan atul kana tulut tawil minhum 400 zira. Mereka punya apa? Irama zatil imad. Maknanya pertama disebutkan di sini badannya, fisiknya tinggi. Satu. Yang kedua maknanya adalah mereka punya bangunan-bangunan yang tinggi. Mereka punya bangunan-bangunan tinggi. Sehingga apa? Dan ini masyhur, artinya mereka sangat dikenal dengan kekuatan mereka, kepiawaian mereka memahat batu-batu. Memahat batu-batu, membuat rumah dari batu yang jurang-jurang itu. Di sini mungkin tidak ada, tapi bagian sana mungkin ada banyak batu juga jurang di Indonesia. Mereka buat itu rumah, batu yang besar dia buat mereka rumah. Kemudian fisik mereka juga kuat. Bayangkan disebutkan di sini, ini penafsirannya siapa? Imam Al-Kalbi rahimahullah taala. Imam Al-Kalbi, apa dia? Bahwa panjangnya, lebar, tingginya mereka itu adalah berapa? 400 zira. 400
400 zira. Ini siku sampai ujung tengah, ujung jari tengah. Orang yang mu'tadil, orang yang pertengahan, orang yang tidak besar, tidak terlalu tinggi. Itu namanya apa? Zira. Bayangkan kalau 800 siku begini, 800 siku. Berapa lebar tingginya itu? Anda tahu berapa tinggi? Satu begini berapa meter nih? Ini ada satu, saya kecil soalnya. Ada setengah meter, kurang lebih setengah meter. Ya anggaplah 2 berarti 1 meter. 2 kali 50, berapa ratus itu? 400. Berapa meter itu tingginya? Tinggi. Intinya bahwa mereka adalah punya fisik yang kuat, yang kuat. Nah, dan kita adalah umat yang paling kecil. Umatnya Nabi adalah umat yang paling kecil, terutama orang Indonesia. Di antaranya saya, orang yang kecil. Nah, allati lam yuqnam, kata beliau, firman Allah Subhanahu wa taala, zatul imad, punya postur tubuh yang tinggi kekar, punya postur tubuh tinggi lagi kekar. Nah, kemudian allati lam yukhlaqa misluha fil bilad, mereka tidak ada diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya dan setelahnya. Tidak ada yang menyamai mereka. Fi batshihim wa quwwatihim, kekuatan mereka. Bayangkan gunung dijadikan rumah, gunung batu dijadikan rumah. Jadikan istana, dijadikan istana. Namun kalimat Iram, sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa Iram di sini artinya halak atau halak. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Iram zatil halaku zatil imad. Berarti itu maknanya. Berarti kebinasaannya siapa? Orang-orang yang memiliki gedung-gedung yang tinggi, orang-orang yang memiliki postur tubuh yang kekar. Mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam riwayat bahwa setiap mereka membaca kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan tentang surga, keindahan surga, maka mereka pun berusaha untuk membuat apa yang disebutkan oleh Allah tentang surga itu. Dalam rangka apa itu? Umpamanya mereka menyebutkan di dalam surga ada istana yang tikar-tikarnya terbuat dari permadani, perhiasannya, bantal-bantalnya terbuat dari ini dan itu, keindahannya emas dan seterusnya. Maka mereka pun buat seperti itu juga. Dalam rangka apa? Menandingi dan menolak berita Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah kabarkan kepada mereka. Artinya mereka adalah kaum yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, kaum Ad. Mereka adalah kaum Ad yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantara bentuk pembangkangan. Tidaklah mereka membaca kitab-kitab Allah yang Allah kabarkan kepada mereka melalui para rasul, para nabinya, kecuali mereka mau membuat tajri min tahtial anhar, seperti Firaun. Seperti siapa? Firaun. Bahwa mereka mengatakan saya adalah Tuhanmu. Kenapa? Allah punya surga, di bawahnya ada sungai-sungai mengalir. Lihat saya ini sungai Nil. Piramid ini adalah rumah kita. Surga kita bawahnya juga ada sungai Nil yang mengalir. Apa bedanya surga Allah dengan surga saya? Bahasanya begitu, bahasa bebasnya begitu Firaun. Maka mereka pun demikian. Ingin menandingi dikarenakan apa? Mereka memiliki kekuatan yang memang betul-betul kuat begitu. Betul-betul kuat. Kita sebutkan tadi tentang Iram, itu diantara ulama ada yang menafsirkan bahwa Iram artinya adalah halak. Jadi maknanya, tidakkah engkau mengetahui wahai Muhammad apa yang diperbuat oleh Allah, bagaimana Allah memperlakukan kaum Ad? Apa dia? Mereka dibinasakan. Mereka dibinasakan, orang-orang yang memiliki postur tubuh yang tinggi, memiliki gedung-gedung yang kokoh,
dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allati lam yukhlaqa misluha fil bilad. Ya, mereka ini tidak pernah diciptakan oleh Allah yang semisal dengannya. Tidak ada makhluk yang semisal dengan mereka. Saking kuatnya, saking kuatnya. Berbeda juga dengan siapa? Zulkarnain. Bukan Ustaz, bukan Ustaz Zulkarnain. Zulkarnain yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi itu. Dia adalah orang-orang yang beriman namun kuat. Namun kuat. Tidaklah mereka dan kerjanya mereka ini berdakwah, jalan pergi jauh, pergi kaum pindah-pindah begitu. Dan inilah keadaan orang-orang Arab. Orang-orang Arab sekarang saja baru mereka tinggal gitu. Dulu zaman jahiliyah sebelum Nabi SAW atau bahkan di zamannya Nabi SAW, kerjaannya mereka itu tidak punya rumah. Mereka hanya bangun tenda-tenda. Di mana ada air, di mana ada hujan, mereka pergi, dia bawa ternak mereka. Di situ lagi bermalam, di situ lagi hidup, di situ lagi cari nafkah dan seterusnya. Kerjanya mereka pindah-pindah. Makanya orang Arab itu adalah terkenal dengan safarnya. Terkenal li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-saif. Lihat bagaimana perjalanan mereka saat musim dingin. Mereka pergi kemana? Pergi ke Suria, ke Palestina. Saat itu mereka panas di sana. Panas, pulang, pergi berdagang. Musim panas balik lagi ke kota Mekah. Bayangkan itu. Mereka diterkenal dengan safar, suka pergi-pergi gitu. Kalau kita kan ya paling ke sini antar negara gitu, antar provinsi, antar kampung, antar kabupaten. Nah, allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Nah, demikian siapa? Zulkarnain tadi, Zulkarnain itu dikenal dengan kekuatannya juga. Bagaimana kekuatannya? Perhatikan saja siapa dia, Ya'juj dan Ma'juj. Siapa yang membacking Ya'juj dan Ma'juj ini? Dia melewati suatu kampung, yang kampung tersebut meminta tolong kepada Zulkarnain, silakan bantu kami untuk bagaimana kami terhindar dari kaum ini. Kaum yang ganas, yang nanti akan muncul di hari kemudian, di penghujung kiamat, di saat kiamat datang. Mereka dibuat di dalam sebuah goa, kemudian dipagarin begitu. Pagarnya pakai timah. Pagarnya pakai timah. Siapa dia? Zulkarnain dengan orang-orang yang beriman bersamanya. Maka kaum ini, yang kampung ini, orang yang di kampung situ minta tolong sama dia, sama siapa? Zulkarnain ini. Kenapa? Karena dia tidak tahan dan tidak mampu melawannya. Maka saking tertindasnya mereka bilang, bantu kami, tolong kami dari kejahatan kaum ini, Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian kami nanti gaji kalian. Maka siapa? Zulkarnain tidak, tapi bantu saja kami, kita kerja sama-sama. Kemudian didakwahin supaya beriman. Kemudian setelah dibangun di tembok ini Ya'juj dan Ma'juj, apa jadinya? Mereka pun ditinggalkan, dan ini sampai kiamat Allah tentukan. Allah tentukan nanti. Setiap mereka memahat itu pagarnya, pagar yang terbuat dari timah, terbolong lagi, kemudian tertutup lagi, bolong lagi, tertutup lagi, bolong-bolong dan seterusnya. Itu kekuatan siapa? Zulkarnain, kuat orangnya. Tapi berbeda keadaannya, ini orang kuat dengan orang kuatnya Ad. Orang kuatnya ini beriman, orang kuatnya Ad adalah siapa? Adalah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada sesuatu yang spesial dari postur tubuh yang kuat dan kokoh. Tidak ada spesialnya itu, kecuali dengan keimanan. Allah gambarkan demikian. Allah sebutkan ini orang-orang kuat. Orang-orang kuat di dalam Al-Quran, dua-duanya. Siapa dia? Zulkarnain dengan kaum Ad. Mereka adalah orang yang kuat semuanya, tapi satunya dibinasakan, satunya diabadikan dengan pujian sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Nah,
allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yang mana mereka wa Samud dan kaum Samud, kaum Ad dan kaum Samud disebutkan di sini. Wa Samud alladzina jabu as-sakhra bil wad, wa Samud alladzina jabu, mereka apa? Pahat-pahat batu tadi itu. Pahat-pahat batu, terkenal dengan bangunan batunya. Nah, alladzina takhazuha buyutan, rumah mereka adalah batu. Enak sekali itu batu sebenarnya, pakai rumah. Sebagaimana yang sekarang terjadi di Yaman. Mereka bukan pakai batu bata, tapi pakai batu hitam yang keras begitu. Kenapa pakai batu hitam? Ternyata itu menyimpan panas, sehingga saat musim dingin datang, apa jadinya? Orang lain kedinginan, kita yang kehangatan. Insyaallah. Itu orang yang tinggal di dalam batu, bukan di rumah batu, padahal tanah. Ini batu benaran. Ini rumah batu, tapi di dalamnya tanah yang dibakar. Rumah batu. Ini batu benaran yang dijadikan apa? Di dalamnya batu, di luarnya juga batu pasir gitu. Pasir. Dan itu ada sampai sekarang di mana di Yaman, karena ada daerahnya yang dingin seperti orang-orang di sana sebutkan, dingin sekali. Maka mereka gunakan itu batu hitam yang kuat dalam rangka itu, supaya tatkala datang musim dingin atau musim panas, kalau musim panas datang ya dia agak sejuk gitu. Nah, wa Samud alladzina jabu as-sakhra bil wad, yang mereka ini mau motong batu gitu, dipahatin gitu. Itu maksudnya, bukan kotok patah batu, enggak. Tapi maksudnya di sini adalah memahat batu jadi rumah. Nah, wa Samud alladzina jabu as-sakhra bil wad, ya mereka pindah-pindah cari tempat. Mereka pindah-pindah cari tempat hidup. Nah. Wa Fir'aun zil autad. Ini 3 orang. Pertama kaum Ad, kemudian kaum Samud, kemudian Fir'aun. Bagaimana kehebatan Fir'aun? Kehebatannya tidaklah dia disebutkan kecuali kezalimannya. Perhatikan saja. Wa Fir'aun zil autad, yang memiliki 4 ikatan begitu. 4 patokan. Di sini begini patokan. Dalam rangka apa itu dipatok? Punya 4 patokan. Menyiksa orang. Menyiksa orang. Diikat kedua kaki, di kedua tangan dan kedua kaki. Kedua kaki itu diikat. Siapa yang membangkang dari perintahnya? Fir'aun. Nah, wa Fir'aun zil autad alladzina taghaw fil ard, yang mereka semua ini tajabbaru, menyombongkan diri. Dan ini semuanya ada saat ini. Ada orang yang kuat fisiknya, orang-orang yang besar menyombongkan dirinya. Kemudian ada orang yang hebat dalam bangunannya, ada orang hebat dalam kekuasaannya. Fir'aun semuanya ada, warisan dari sana, warisannya dari Ad, warisannya dari Samud, warisannya dari Fir'aun. Sebagaimana keburukan punya orang pendahulunya, maka kebaikan juga ada pendahulunya. Kebaikan juga ada pendahulunya. Maka keduanya kita mau ikutin orang baik atau ikutin orang buruk, orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dua-duanya disebut ada di dalam Al-Qur'an. Fa aktsaru fiha al-fasad, yang mereka semua ini adalah kerusakan yang dia lakukan di muka bumi itu lebih banyak. Fa aktsaru fiha al-fasad. Kenapa dikatakan fa aktsaru fiha al-fasad? Padahal Fir'aun membangun negerinya. Kaum Samud membangun apa? Membangun kota-kota supaya megah. Bikin rumah dengan batu besar yang kokoh itu. Kalau rumah kayu kan tiup angin hancur.
Tiup angin hancur. Nah, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa aktsaru fihal fasad. Bagaimana kokohnya kekuatan atau kerajaan Firaun. Bangun sungai Nilnya diperbaiki, gedung-gedungnya, piramid itu yang sampai sekarang masih ada, kokoh, membangun negerinya. Tapi kenapa Allah sebutkan di sini apa? Fa aktsaru fihal fasad. Mereka justru tidak memakmurkan dunia dan kerajaannya, tapi justru mereka membuat kerusakan. Fasabba alaihim rabbuka sauta azab. Yang sehingga kerusakannya ini mereka diberikan siksaan. Diberikan siksaan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak betul bahwa memakmurkan kota, memakmurkan rumah, semua itu adalah bagian daripada islah, perbaikan dan kemakmuran. Itu bagian. Tapi itu adalah maksudnya dia hanya nebeng. Kebaikan yang Allah inginkan aslinya, intinya adalah kebaikan dalam keimanan, akidah, pemahaman, ibadah. Itu yang Allah inginkan. Perhatikan saja orang saat ini, orang-orang yang negara-negara kafir di sana. Negara-negara terkenal dengan pembangunannya, tapi ternyata mereka adalah orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya mereka itu adalah orang yang merusak di muka bumi. Orang yang merusak di muka bumi. Demikian juga orang-orang yang suka membangun tentang tempat-tempat rekreasi, namun tidak membingkainya dengan syariat, maka hakikatnya mereka itu adalah membuat kerusakan di muka bumi. Hakikatnya mereka adalah membuat kerusakan di muka bumi. Apa syariat Allah tatkala kita membangun sebuah gedung yang bagus? Syariat Allah bagaimana kita pisahkan laki-laki dengan perempuan? Bagaimana di sana ditentukan syariatnya tentang menutup aurat? Bagaimana di sana tidak dilakukan perjudian dan seterusnya? Itu syariat Allah Subhanahu wa taala. Silakan membuat bangunan yang kokoh, tapi terapkan syariat di dalam. Silakan membuat rumah yang bagus dan indah, namun terapkan syariat di dalam keluarga. Terapkan syariat di dalam keluarga. Silakan mencari bisnis, melakukan bisnis yang sebesar-besarnya, tetapi jangan melakukan kezaliman dan riba di dalamnya, tipu daya. Tetap terapkan syariat Allah. Menerapkan syariat Allah itu adalah perkara yang sangat mudah, tidak menunggu harus orang banyak. Sebagaimana kata Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu taala, menerapkan syariat itu adalah perkara yang sangat gampang. Yang susah itu kalau kita menunggu orang banyak untuk melakukannya baru kita ikut. Tetapi terapkan syariat Allah apa yang kita mampu. Apa yang kita mampu. Silakan majukan namanya pendidikan, tetapi jangan lupa pendidikan terhadap syariat. Itu yang Allah inginkan. Itu yang Allah inginkan. Karena tidaklah Allah ciptakan kita kecuali beribadah. Dalam dunia pendidikan mungkin maju dan seterusnya, tetapi ketika kita tidak bisa beribadah gara-gara pendidikan yang maju, maka tidak ada harga pendidikan tersebut. Bagaimanapun tingginya tingkat pendidikan seseorang, doktor, profesor, S2, S1, S-teler jadinya. Pendidikannya S1, S2, S3, kemudian profesor, ujung-ujungnya teler. Ujung-ujungnya S-teler. Jadinya teler, jadinya mabuk-mabukan, jadinya nipu orang, dan seterusnya. Itu tidak akan berguna. Itu yang Allah inginkan ketika kita membangun. Bukankah dunia ini diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman? Diperuntukkan untuk orang-orang beriman. Diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman. Namun jangan sampai dunia itu kita lupa dengan kita fokusnya membangun dunia, namun lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang tahu perkataan Imam Syafi'i, atau banyak orang tahu, man aradal akhirah fa alaihi bil ilm wa man arada dunya fa alaihi bil ilm wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilm wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Siapa yang menginginkan dunia harus dengan ilmu,
Menginginkan akhirat harus dengan ilmu. Menginginkan keduanya harus dengan ilmu. Dua-duanya harus butuh ilmu. Butuh dengan ilmu. Tetapi ketika seseorang dikatakan berilmu itu, maka dia adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Iya, kalau orang mengamalkan ilmunya sih banyak gitu. Ilmu apa? Ilmu apa? Ilmu dunia, tapi tidak dibarengi, tidak diimbangi dengan ilmu dunia. Apa jadinya? Apa jadinya? Ya, jadinya justru pendidikan membuat kita jauh dari beribadah kepada Allah, untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua adalah contoh bagi kita semua, bagi orang yang beriman dan pada umumnya kepada manusia. Apa dia? Nah, hebat mereka, posturnya hebat, tinggi-tinggi, besar. Kehebatan mereka tidak pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bikin bangunan dari gunung. Sekarang tidak ada itu. Di mana ada bangunan dari gunung? Tidak ada. Di mana bangunan ada dari batu? Tidak ada. Semuanya sudah semua orang bikin bangunan dari tanah. Bikin bangunan dari batu. Kemudian berbangga dengan hal tersebut. Kemudian berbangga dengan hal tersebut, maka untuk dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat lebih mudah dan lebih gampang lagi dibinasakan. Kalau saja kemarin orang-orang Ad, orang-orang Samud, Fir'aun itu hilang lulu lantak sampai menjadi bahan cerita saja, maka bagaimana dengan keadaan kita saat ini? Sudah kecil-kecil, kekuatannya tidak seberapa, kemudian keilmuannya juga tidak setinggi amat, tapi kemudian kita sombong di hadapan Allah, enggan untuk mempelajari ilmu Allah, syariat Allah, enggan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah, maka kebinasaan lebih dekat. Nah, fa aktsaru fiha al-fasad, maka demikianlah Allah Subhanahu wa taala kenapa mereka disebut sebagai orang yang banyak melakukan kerusakan. Padahal mereka adalah secara zahir mereka adalah orang-orang yang memakmurkan dunia. Saking mereka memakmurkannya, dijadikan prajuritnya, masyarakatnya kerja rodi sebagaimana Fir'aun. Dijadikan apa? Kerja rodi, harus kerja semua begini-begini, makmur jadinya. Negaranya maju. Tapi namun kemudian Allah mengatakan enggak, mereka itu bukan orang yang melakukan perbaikan, tapi hakikatnya mereka itu adalah melakukan kerusakan. Kapan seseorang dikatakan orang yang melakukan kerusakan? Padahal dia melakukan memajukan sebuah negeri saat mereka tidak mengimbangi kemajuan dunianya dengan kemajuan akhiratnya. Saat mereka memajukan pendidikan namun tidak mendidik dengan agama. Saat mereka membangun bangunan-bangunan yang tinggi namun tidak mengatur syariat Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, tidak menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala, saat itulah seseorang dikatakan orang yang melakukan kerusakan. Demikian juga secara pribadi, semua kita ini menginginkan rumah besar, menginginkan kendaraan yang mewah, menginginkan bangunan yang tinggi, bisnis yang maju dan seterusnya. Namun ingat, saat kita tidak mengikut sertakan syariat Allah di dalamnya, saat kita tidak mampu beribadah di dalamnya, maka pada saat itu berarti kita sebenarnya melakukan kerusakan. Saat itu kita melakukan kerusakan, bukan memakmurkan. Walaupun kita mempekerjakan banyak orang dalam bisnis kita mungkin jadi bos, bisnis kita sudah maju, orang lain menikmatinya, namun kita tidak pernah mengarahkan anggota, tidak pernah mengarahkan diri kita untuk lebih dekat kepada Allah, maka hakikatnya kita bukan orang yang melakukan perbaikan. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi setelah diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa'aksaru fiha al-fasad fasabba alaihim rabbuka sawta azab, maka apa jadinya tatkala mereka ini
yang secara zahir memakmurkan dunia, padahal hakikatnya merusak dunia. Fasabba alaihim rabbuka sauta azab. Mereka pun Allah timpakan siksaan. Bagaimana itu sabba? Antum lihat ember? Kalau antum tumpah begini pelan-pelan, itu namanya numpah gitu. Numpah biasa bukan. Tapi kalau sabba itu diguyur begitu dengan siksaan, sehingga tidak bisa selamat orang. Maka itu yang kita khawatirkan. Apa dia? Majunya sebuah teknologi, majunya sebuah keilmuan, majunya ekonomi dari diri kita atau skala kenegaraan dan seterusnya, majunya ekonomi suatu perkampungan, namun yang tidak maju hanya satu. Apa dia? Syariat Allah tidak pernah dijalankan. Apa hasilnya nantinya? Kita dicap sebagai orang yang merusak di muka bumi, lalu kemudian Allah menumpahi kepada kita sebuah azab. Itu yang kita khawatirkan. Bagaimana cara menumpah? Kalau Allah menumpahi, kita sebutkan tadi, Allah menumpah ember ini ada airnya, tumpahin begitu semua. Siapa yang bisa selamat? Tidak bisa selamat. Orang baik ataupun orang buruk tidak bisa selamat. Orang baik ataupun orang buruk tidak bisa selamat. Yang kemudian kematian dan kebinasaan seseorang saat itu diukur, ditakar dengan kesolehannya. Ditakar kesolehannya. Nah, fa'aktsaru fiha al-fasad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini saut. Apa itu saut? Cambuk arti aslinya. Cambuk arti aslinya. Kenapa Allah sebutkan di sini gandengkan azab dengan saut? Karena biasanya manusia itu menyiksa dengan cambukan. Dengan cambukan, kata para ulama. Ini bukan kata saya. Dengan cambukan, sebagaimana orang-orang beriman, sebagaimana orang-orang yang dizalimi biasanya dicambuk fisik, disiksa dengan fisik. Nah, sauta azab. Fasabba alaihim rabbuka sauta azab. Perhatikan baik-baik, kalimatnya fasabba alaihim rabbuka. Kalimatnya rabbuka, ini adalah tambih. Sebagaimana sebelumnya kita sudah sebutkan, pembicaraannya huwa mereka semuanya. Tiba-tiba di sini disebutkan fasabba alaihim rabbuka, supaya hati kita ini tersentak untuk memahami, oh ternyata yang membuat mereka tersiksa adalah Tuhan saya juga, bukan Tuhan yang lain. Dipahami? Fasabba alaihim rabbuka anta. Siapa saja yang membaca surat ini, ayat ini, kemudian dia memahami dari awal sampai ayat ini, maka kalau dia memahaminya, maka dia akan tersentak hatinya. Itu tujuan Allah Subhanahu wa taala membalikkan domirnya, kata gantinya yang sebelumnya adalah untuk orang ketiga, kemudian sekarang tiba-tiba langsung berubah jadi orang yang kedua. Kita ini yang diajak bicara oleh Allah, supaya hati kita tersadarkan, pikiran kita lebih fokus. Kenapa? Karena yang memberikan azab ini siapa dia? Allah kita sekarang. Tuhan kita sekarang. Tuhan kita sekarang. Tuhan kita sekarang. Lagi enak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Putus pikiran.